Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang bagaimana konfigurasi static routing menggunakan 4 buah router yang mana dikoneksikan menggunakan kabel serial, yaitu jenis DTE dan juga DCE. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan menggunakan router ya sebanyak 4 buah, di mana untuk router yang saya gunakan di sini adalah tipe 2901. Oke, kita pilih router 2901, kemudian kita coba buka ya di dalamnya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, kita zoom in. Di sini untuk portnya belum ada port serial ya, yang mana tadi kan kita akan menggunakan kabel serial, itu harus ada port serial di router ini. Nah, untuk menambahkan port serial itu langkah pertama kita harus mematikan routernya dengan klik ini. Kemudian setelah mati kita pilih yang HWIC2T ya. Di sini dia menyediakan 2 buah port serial. Kita taruh di sini. Kemudian jangan lupa kita hidupkan lagi routernya. Oke, berarti di router ini sudah ada port serialnya. Kita pastikan dulu aja ya. Kita coba masuk lagi di dalamnya dan pastikan di dalam config ini nanti akan ada interface serial, yaitu serial 000 dan serial 001. Oke, kita butuh 4 router di sini, berarti kita copy aja di sini ya biar tidak terlalu lama. Kita Ctrl C dan Ctrl V ya. Oke, seperti ini. Oke, nah di sini ya. Di sini kita akan coba hubungkan menggunakan kabel serial. Nah, kabel serial itu yang mana? Kabel serial itu yang ini ya. Ada serial DCE dan ada serial DTE. Kita gunakan yang DCE ini ya, kita pasangkan dia ke serial 000. Kemudian yang di sini juga serial 000 juga ya. Ini sama. Oke, jadi semuanya sudah terhubung menggunakan kabel serial. Nah, kabel serial ini ada 2 ya, ada DCE dan ada juga DTE. Nah, di sini mungkin akan saya jelaskan sedikit tentang kabel serial ini ya. Ada 2 jenis kabel serial ya tadi ya. Serial itu ada DCE dan ada juga DTE. DCE itu biasanya kabel serial yang digunakan untuk menghubungkan ke ISP-nya atau ke modem ya. Ini ISP atau modem. Nah, untuk interface-nya biasanya dia adalah female. Kemudian untuk DTE dia biasanya digunakan untuk menghubungkan ke perangkatnya ataupun komputer ya di sini. Sini dihubungkan untuk ke komputer dan dia interface-nya adalah male. Jadi diingat-ingat aja perbedaannya ini ya. Oke, kita lanjutkan ke konfigurasinya. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita butuh yang namanya switch ya. Kita menggunakan switch yang 2960 aja. Kita buat di sini 1, dan masing-masing nanti akan ada 2 buah PC ya di masing-masing router. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, berikutnya kita tinggal hubungkan aja. Berikutnya kita tentukan aja untuk IP-nya ya, penggunaan IP-nya. Misalkan di sini nanti kita buat IP-nya adalah 10.10.10.0/24. Di sini nanti 20.20.20.0/24. Di sini nanti ada 30.30.30.0/24. Kemudian yang jaringan ke bawahnya kita tentukan, misalkan IP-nya ini 10.0/24. Di sini 192.168.20/24. Di sini nanti 30 ya, 192.168.30/24. Yang di sini nanti 192.168.40/24 ya. Oke, jadi nanti seperti ini kurang lebih ya. Jadi nanti untuk di sini interface-nya G00 akan mempunyai IP 192.168.10.1, yang di sini PC-nya 10.2, ini 10.3. Begitu juga yang ini ya, nanti 20.1, 22, 20.3 ya. Oke, berikutnya adalah kita tinggal memberikan alamat IP untuk masing-masing device. Kita mulai dari yang PC dulu. Kita kasih alamat IP 192.168.10.2. Gateway-nya jangan lupa ya,
198.168.10.1. Yang ini juga. Nah, kalau sudah PC-nya ditentukan IP, berikutnya kita adalah menentukan IP di masing-masing interface router ya. Kita masuk ke routernya langsung aja di sini. Kemudian seperti biasa ya, kita config lewat CLI enable configure terminal, kemudian kita masuk ke interface G0/0, dan IP address 192.168.10.1.255.2550, kemudian jangan lupa di no shutdown ya. Kemudian kita beralih ke interface S0/0/0 ya. IP address ini kita tentukan 10.10.10.1, jangan lupa subnet masknya juga, no shutdown, kemudian exit. Oke, berikutnya kita tentukan untuk IP dari router Semarang.
Oke, semua interface sudah diberikan IP. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita meroutingkan ya antara PC yang ada di Jakarta agar bisa terkoneksi dengan PC yang ada di Semarang, Surabaya, dan juga Makassar. Oke, sebelum kita melakukan routing, boleh misalkan kita mau ngecek dulu ya. Kalau antara PC 0 pengen ngeping ke PC 2 itu seperti apa hasilnya. Jadi coba kita ping ya menggunakan command prompt. Ping ya, PC 2 itu alamatnya adalah 192.168.20.2 ya. Nah, dia akan mendapatkan balasan bahwa reply from 192.168.10.1 yang mana pesannya adalah destination host unreachable. Berarti dia pesannya itu mentok di sini. Yang mana di router ini dia menyampaikan pesan bahwa host ini ataupun tujuan ini dia tidak mencapai ataupun tidak sampai ya, host unreachable. Nah, karena di tabel routing yang ada di router ini belum ada alamat yang menuju ke PC 2. Nah, oke, sebelumnya harap kalian perhatikan di sini bahwa kalau misalkan kemarin itu kan kalau kita konfigurasi static routing hanya mungkin 2 buah router seperti ini ya, 2 buah router. Nah, dia connect ke PC ya, connect ke PC. Nah, untuk menentukan next hop atau titik dia nanti bisa terhubung ke jaringan yang berbeda itu kan gampang ya, dari PC A ke PC B. Otomatis kalau dari PC A next hopnya kan interface yang ini next hop ya, kalau dari A ke B. Sementara kalau untuk B ke A berarti kan next hopnya yang ini ya, ini adalah next hop. Nah, bagaimana sekarang kalau misalkan kasusnya dia ada 4 router seperti yang contoh yang sedang kita konfigurasi ini. Misalkan ada 4 router di sini, 1 2 3 4. Ini ada switch, ini ada PC ya. Kalau misalkan kondisinya seperti ini ya, antara router A, B, C, dan D. Apabila router A ingin terhubung ke router B, ke router C, dan ke router D, maka next hop yang akan dipakai untuk konfigurasi nanti dia adalah yang berada di sini. Ini adalah next hopnya. Next hop untuk A ya. Nah, berarti dia tidak perlu next hop di sini dan juga tidak perlu di sini. Yang penting dia adalah pintu pertama dari A itu pengen ke B, C, D, itulah yang dijadikan sebagai next hop. Nah, kebetulan di sini pintu pertamanya adalah yang di sini. Yang di sini ya. Sementara kalau misalkan untuk dari router B pengen ke router A, ke C, dan D ya sama aja ya. Berarti kalau misalkan dari B pengen ke A, B pengen ke A, berarti inilah yang jadi next hopnya. Sementara kalau dari B pengen ke C, itu berarti ini yang jadi next hopnya. B ke D sama ya, dia yang next hopnya yang ini. Jadi pertama ataupun pintu pertama yang dilewati untuk menuju ke jaringan berikutnya itulah yang menjadi next hop. Berarti untuk yang C, dia untuk ke B dan A dia perlu next hop ini ya, interface yang di sini. Sementara untuk ke D dia berarti perlu yang di sini. Oke ya, bisa dimengerti ya. Oke, kita langsung ke konfigurasinya. IP root, kemudian kita tuliskan network tujuannya ya. Network tujuannya berarti ini ya, 192.168.20.0, 192.168.20.0. Jangan lupa subnet masknya. Dan next hopnya, berarti next hopnya itu adalah interface yang di S000. Ini IP-nya tadi 10.10.10.2. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus juga mendaftarkan rute ke sini ya, ke Surabaya, di mana networknya adalah 30.0 ya, sama IP root 192.168.30.0, 255.255.255.0, dan next hopnya itu sama ya, tetap dia yang jadi next hop itu yang di sini. Jadi di sini 10.10.10.2. Kemudian yang ketiga IP root 192.168.40.0 ya, biar nanti bisa ngeping ke sini juga.
Jangan lupa subnet masknya 10.10.10.2. Oke, sudah jadi untuk yang router pertama ya. Kita exit dan jangan lupa kita do write atau kita tuliskan W aja, exit. Kita lakukan yang sama dengan di router Semarang ya. Kita masuk ke enable configure terminal, kemudian IP route kita ingin mendaftarkan ke 10.0 dulu ya. 192.168.10.0 255.255 sebentar, 255.255.255.0. Kemudian next hopnya berarti yang ini ya, interface S000 di router Jakarta. Itu IP-nya tadi 10.10.10.1. Oke, kemudian yang kedua IP route, kita pengen daftarkan network yang di sini ya, sama sebenarnya 130. Ini berarti next hopnya adalah, kalau dari sini pengen ke sini ya berarti ini ya, next hopnya adalah yang S001. Ini IP-nya tadi 20.20.22. Kemudian yang ketiga IP route 192.168.40.0 255.255.255.0 20.20.22 ya. Exit, kemudian kita W aja, exit. Oke, di router berikutnya sama ya, tinggal kita ubah aja next hopnya. Berarti enable configure terminal, kemudian IP route 192.168.10.0 Nah, next hopnya berarti yang ini ya, S001 berarti 20.20.21. Kemudian IP route 192.168.20.0.255. Next hopnya sama 20.20.21. Yang ketiga ke jaringan 40.0 ya, berarti NAT/SMAT-nya sama. Kemudian kalau yang ini berarti next hopnya adalah yang S000 di router Makassar. Di sini IP-nya tadi 30.30.32. Oke, sudah. Berikutnya kita ke sini ya, ke router terakhir. Oke, kita taruh sini aja. Enable configure terminal IP route. Mulai dari yang paling awal tadi dulu ya, yang di 10.0 192.168 10.0 255 550. Kemudian next hopnya itu adalah yang ini ya, 30.30.30.1. Oke, setelah semuanya dikonfigurasi, maka langkah berikutnya adalah kita coba cek dulu ya, memastikan bahwa IP routing table-nya sudah masuk. Show IP route. Nah, di sini sudah masuk nih, yaitu SSS ini menandakan bahwa ada konfigurasi static routing ya. Berikutnya kita akan coba ping dari PC 0 di router Jakarta ke PC 6 di router Makassar ya, misalnya. Ping 192.168 di sini 40.2 ya, 40.2. Misalnya yang pertama akan RTO dulu, nanti yang kedua dia akan replay. Oke. Jadi kalau sudah replay seperti ini artinya konfigurasi sudah benar. Nah, oke, sekian untuk
konfigurasi static routing dengan menggunakan serial kabel ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.